Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang konsep dari gas kromatografi. Sebelum itu, aku ingin menjelaskan dulu tentang kromatografi itu sendiri apa, konsepnya seperti apa. Kalau aku misalkan punya suatu unknown sample, jadi unknown sample itu adalah sampel yang kita belum tahu nih, ya, belum kita pelajarin. Nah, aku ingin mempelajari senyawa-senyawa apa aja yang terdapat pada sampel ini. Apa yang aku lakukan? Akhirnya aku harus memisahkan ya senyawa-senyawa yang ada pada sampel ini. Misalkan setelah aku melakukan proses pemisahan, yang kita dapat adalah senyawa A, senyawa B, dan senyawa C misalnya. Oke. Nah, proses pemisahan senyawa A kemudian dipisahkan lagi sampel ya. Sampel itu kita pisahkan lagi menjadi senyawa B, senyawa C. Proses pemisahan inilah yang kita sebut dengan teknik kromatografi gitu. Jadi intinya kromatografi itu adalah proses pemisahan. Nah, kromatografi nanti ada macam-macamnya. Bisa tentang gas kromatografi yang akan sekarang kita pelajari ini atau kita sebut dengan GC. Yang kedua ada HPLC. Ya, yang ketiga ada kromatografi lapis tipis atau kita sebut dengan TLC atau bahasa Indonesia KLT. Nah, ini adalah jenis dari kromatografi. Cuman yang paling penting adalah konsepnya itu adalah pemisahan. Nah, kemudian kalau kita belajar tentang ya kromatografi dan sekarang kita akan masuk ke gas kromatografi, paling mudah ya kita belajar tentang pertama kita pelajari dulu fasa geraknya atau mobile phase-nya dan kita pelajarin dulu fasa diamnya apa atau stationary phase-nya apa. Oke. Nah, dalam gas kromatografi karena ada gas, nah gas di situ adalah berfungsi sebagai fasa geraknya. Artinya, dialah yang membawa sampel kita. Jadi fasa geraknya itu adalah gas, sedangkan fasa diamnya adalah kolomnya. Kayak gitu. Yang kedua, kita harus tahu karakteristik. Nah, apa yang aku maksud dengan karakteristik di sini? Karakteristik ini adalah proses pemisahan yang terjadi itu berdasarkan apa? Nah, kalau dalam gas kromatografi itu setidaknya menurut aku ada 3 poin karakteristik pemisahannya itu. Yang pertama apa? Berdasarkan volatilitas. Oke. Yang kedua berdasarkan kepolaran. Dan yang ketiga itu berdasarkan ya molekul atomik atau molekul size. Jadi berdasarkan ukuran molekul. Berarti kita hubungannya dengan apa? Dengan massa molar kayak gitu, MR. Nah, yang ketiga, poin ketiga adalah kita harus pelajari mekanismenya apa. Nah, ketika proses pemisahan terjadi, ini kan melibatkan 3 poin ini. Nah, mekanismenya itu adalah penjelasan dari ketiga poin ini, kayak gitu. Nah, yaitu apa ketiga poinnya? Volatilitas, kepolaran, dan ukuran. Jadi, ini karakteristiknya. Jadi, pemisahannya berdasarkan ini, penjelasannya menjelaskan 3 poin ini gitu. Nah, untuk gas kromatografi tadi, aku udah sempat menyebutkan bahwa fasa geraknya adalah gas. Gas itu bertindak sebagai carrier ataupun pembawa sampel kita. Sekarang logika gini, yang bisa dibawa oleh gas adalah gas, ya dong. Berarti logikanya sampel kita juga harus berupa gas. Nah, ini penting yang harus kalian tahu, sampelnya nanti juga harus berupa gas. Berarti sampelnya adalah sesuatu yang harus bisa kita uapkan. Nah,
Kalau sesuatu yang bisa kita uapkan, contohnya apa? Ya, contohnya itu adalah dari fasa liquid yang menjadi ya fasa gas, ya dong. Ketika kita bisa uapkan. Jadi sampel kita itu mostly ya itu harus dalam fasa liquid, cairan. Supaya apa? Kita bisa uapkan dia menjadi gas kayak gitu. Ketika dia menjadi gas dibawa oleh fasa gerak. Nah, fasa geraknya itu adalah biasanya helium. Nah, ini aku tulis helium. Kenapa helium? Karena helium itu adalah inert gas. Salah satu gas inert, kita udah tahu. Kenapa kita perlu gas inert, Dis? Gas inert adalah gas yang tidak bereaksi. Kita mau sampel kita tuh benar-benar pure, kita menganalisanya gitu. Jadi kita tidak boleh mencampurkan sampel kita tuh dengan gasnya. Justru gas inertnya itu nggak boleh bereaksi. Kalau nggak udah tidak lagi pure kan sampel kita itu. Jadi dia harus benar-benar pure sampelnya sehingga gas carriernya itu tidak boleh bereaksi. Makanya dibikinlah gas inert yang salah satunya adalah apa? Helium ya. Nah, fasa diamnya di sini adalah kolom. Oke. Kolom kromatografi. Nah, proses pemisahan terjadi di fasa diam ini kayak gitu. Yang kedua, kalau kita bicara tentang karakteristik. Nah, untuk gas kromatografi itu pemisahannya bisa berdasarkan volatilitas. Misalnya nih, kalau aku punya sampel ya, misalkan sampel A ini titik didihnya adalah 50 derajat Celcius, sampel B titik didihnya adalah 70 derajat Celcius. Kalau sampel A itu titik didihnya 50 derajat Celcius dibanding dengan 70, ketika dia itu menguap, ya kan, jadi volatil itu kan menguap ya. Mana yang lebih dulu menguap? Tentu saja yang titik didihnya itu lebih rendah. Nah, akhirnya apa? Yang titik didih yang lebih rendah ini yang duluan keluar, yang duluan jalan kayak gitu. Kalau ada perlombaan dia duluan lari nih kayak gitu ya. Nah, akhirnya apa? Dari situ kita bisa melakukan proses pemisahan. Nah, itu untuk volatilitas. Yang kedua, bagaimana dia itu memisahkan dengan kepolaran. Kita udah belajar tentang konsep kepolaran, bahwa kepolaran itu sebenarnya ada nilainya yang kita bisa simbolkan dengan momen dipol ya. Kita udah belajar tentang momen dipol. Berarti kepolaran itu ada harganya. Kalau dia ada harganya, berarti kita bisa membandingkan antara suatu senyawa dan senyawa yang lainnya itu kepolarannya siapa yang lebih polar kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah ukurannya. Berarti hubungannya dengan MR. Kalau semakin besar senyawanya, maka MR kan akan semakin besar. Nah, jadi biasanya yang ukurannya kecil atau MR yang lebih kecil akan keluar lebih dahulu nih. Karena yang besar kan lebih lambat jalannya, sedangkan yang kecil akan lebih kencang jalannya, ya dong. Makanya di situ bisa pemisahannya berlangsung. Nah, mekanismenya ya penjelasan dari ketiga poin tadi. Kayak gitu. Nah, daripada bingung-bingung, kita langsung aja masuk ke instrumentasinya seperti apa nih. Instrumentasi itu dimulai dari ya, kalau aku lebih suka menjelaskannya dari tempat sampel yang terlebih dahulu kayak gitu. Ini adalah sampel portnya, oke. Dan ini adalah ya kondisi ketika dia setelah menjadi gas nih. Jadi intinya ya dalam bagian ini yang aku gambar ini, sampel itu nanti dimasukkan kemari ya, kita udah tahu ke dalam fasa liquid sampelnya sehingga dia itu bisa di burn. Nah, ketika sampelnya masuk dia itu dipanaskan, di heat ya dengan sedemikian rupa hingga dia membentuk suatu molekul-molekul gas. By the way, aku ingin sedikit menyampaikan bahwa biasanya yang dipisahkan oleh gas kromatografi adalah senyawa yang organik. Berarti dia CH, mengandung CH. Oke. Nah, kemudian misalkan ini gasnya biar gampang aku pisah menjadi dua aja ya untuk pembelajaran. Walaupun sebenarnya akan lebih banyak daripada dua ini ya. Jadi ini untuk pembelajaran memudahkan kita untuk melihat seperti apa prosesnya
Aku kasih menjadi 2 gas. Jadi sampel kemudian dipanaskan, jenis gasnya tuh cuma 2, ya kuning dan hijau ini. Nah, kemudian tadi aku udah sempat menjelaskan bahwa ini akan dibawa oleh gas pembawa. Jadi gas pembawa itu mulainya dari sini nih. Oke. Namanya gas inert. Nah, inilah yang disebut dengan fasa geraknya. Dalam kasus ini adalah helium. Nah, gas inert ini nanti akan membawa sampel-sampel yang telah menjadi gas ini ke dalam yang kita sebut adalah suatu kolom. Kayak gitu. Jadi, kolomnya ini seperti koil ya, yang lumayan panjang kayak gitu. Karena proses pemisahan akan terjadi di sini. Kemudian akan mencapai suatu yang namanya detektor. Detektor akan mendetek apa yang keluar dari sini gitu. Jadi ini aku singkat dengan DET yang ya atau detektor. Kemudian detektor ini akan dihubungkan dengan suatu komputer. Kita akan mendapatkan graf yang kira-kira seperti ini. Sumbu X-nya adalah waktu, sumbu Y-nya adalah intensitas I, dan kita akan kira-kira nih mendapatkan gambar seperti ini nih. Oke, ini peak pertama, kemudian ini adalah peak keduanya, dan ini adalah peak ketiganya nih misalnya ya. Nah, kira-kira kayak gini. Nah, sekarang sebenarnya apa sih yang sebenarnya terjadi? Pertama, tadi kita udah tahu bahwa sampel dimasukkan, kemudian sesaat setelah sampel dimasukkan, sampel itu akan dibakar sedemikian rupa sehingga dia tuh menjadi uap. Ketika dia menjadi uap, dia dibawa oleh gas inert ini menuju kolom ini. Ini kita sebutnya kolom ya. Nah, di dalam kolom itu adalah terjadi proses pemisahan. Nah, di sini nih proses pemisahannya nih. Yang mana kolom ini adalah fasa diamnya. Kemudian dia akan mencapai detektor dan akan muncul peak seperti ini. Nah, tadi aku sempat menyebutkan bahwa kalau ini tuh seperti perlombaan. Yang menguap di luar akan peaknya terbaca di luar. Jadi yang kuning ini, peak yang kuning ini adalah untuk gas yang warna kuning, dan yang hijau adalah peak untuk gas yang warna hijau kayak gitu. Nah, terus kalian mungkin bertanya-tanya, yang warna putih di sini apa? Ada peak juga di situ yang keluar di luar. Nah, kita tahu sampel itu harus dalam bentuk liquid atau cairan. Nah, berarti kita tuh kan harus melarutkan. Kalau kita melarutkan, berarti kita ada penggunaan solvent ataupun pelarut. Kita tidak mau pelarut itu ya ini istilahnya, kita tidak mau pelarut itu mengotori sampel kita, jadi dia tuh harus benar-benar pure intinya. Sehingga pelarut yang dipasang haruslah yang benar-benar titik didihnya itu rendah banget dibandingkan target yang mau kita uapkan. Jadi memang benar-benar low ya, boiling pointnya tuh low, rendah banget. Sehingga ketika solventnya itu memiliki titik didih rendah, dia akan keluar terlebih dahulu. Yang mana yang di peak pertama ini muncul kayak gitu. Oke, biar kita tahu, oh ini yang muncul pertama adalah pelarut. Jadi kita udah tahu kayak gitu. Oke. Nah, sekarang aku ingin lebih fokus ke kolom ini karena inilah pelajaran kita kayak gitu. Kalau misalkan kolom ini aku zoom, kolomnya aku zoom, kira-kira kondisi yang terjadi itu seperti ini. Ini aku punya suatu kolom ya. Nah, ini adalah kolomnya dan katakanlah ini adalah cairannya. Nah, kolom itu biasanya memiliki cairan kayak gitu, liquid di sekitarnya. Ini kondisi pertama. Kondisi pertama, gas yang lewat, katakanlah gas kuningnya itu masih di sini nih. Misalkan nih gasnya di sini. Dan gas yang warna kita ganti aja. Misalkan ya gas hijau dulu deh. Nah, gas hijau dulu ini masih di sini. Nah, kemudian gas kuningnya itu berada sekitar sini. Oke.
Dalam kondisi seperti ini, kita belum bisa mengambil kesimpulan. Ini adalah tahap pertamanya. Nah, ketika semakin bertambahnya waktu, gas ini akan bergerak. Nah, ini kondisi kedua, gas ini akan bergerak. Kondisi keduanya seperti ini. Gas kuningnya itu berada di depan sini, ya hampir mencapai detektor, sedangkan gas hijaunya itu juga bergerak tapi masih di bagian sini nih, kayak gitu. Dari sini kita tahu, oh ternyata ya gas kuning ini akan sampai ke detektor di luar yang mana terrepresentasikan ke peak yang ini nih. Oke, mungkin kita kasih warna yang sama aja. Dia akan mencapai detektor di luar dan akan terbaca di sini. Yang kedua, yang hijau ini ya akan terbaca di sini nih. Oke. Nah, itu berdasarkan apa? Ini misalnya berdasarkan volatilitasnya. Berarti yang kuning itu lebih di luar menguap. Gas kuning di luar menguap sehingga dia jalan di luar daripada gas hijaunya. Oke, kayak gitu. Misalkan gas kuning ini titik didihnya misalkan 45 misalnya. Sedangkan gas warna hijau di 60. Of course karena perbedaan boiling point itu, karena titik didih yang kuning lebih rendah sehingga dia lebih di luar menguap. Akhirnya apa? Dia akan mencapai detektor lebih cepat daripada yang hijau. Intinya seperti perlombaan, yang lebih cepat dia yang akan nyampe di luar. Nah sekarang gini, kalau misalkan ada senyawa nih misalnya, kalau misalkan ada senyawa yang mana senyawanya itu titik didihnya itu mirip-mirip, misalkan senyawa A, senyawa B titik didihnya itu 69 dan 71. Gimana apakah masih kita bisa pisahkan? Nah masih ya, selama itu senyawa organik ya, masih berdasarkan apa? Bisa berdasarkan kepolaran. Nah misalkan aku punya kolom lagi nih ya, ini kondisi pertama misalnya. Kalau berdasarkan kepolaran, kita tahu tadi di kolom itu dia ada liquid yang bersifat polar misalnya. Oke. Nah, ketika dia dipisahkan berdasarkan kepolaran, maka katakanlah senyawa yang warna ya hijau dan kuning. Misalkan nih hijau bersifat lebih polar misalnya. Ini kondisi pertama misalnya ya. Kemudian ini gas warna kuningnya di sini. Oke. Kemudian kondisi keduanya yang terjadi adalah gas yang warna kuning itu ternyata sudah traveling lebih dulu, udah mau sampai ke detektor nih, kayak gitu. Kemudian ya warna hijau masih di belakangnya. Kenapa kayak gitu? Oh ternyata setelah kita cek bahwa gas warna hijau itu adalah bersifat polar, kayak gitu, sehingga dia akan lebih tertahan. Kira-kira kenapa? Kita tahu bahwa kalau misalkan polar dengan polar, dia itu akan berinteraksi. Kita tahu prinsip like dissolve like. Nah jadi polar itu dengan polar akan berinteraksi. Terserah dengan misalkan dipol-dipol, ikatan hidrogen dan lain sebagainya, itu nama interaksinya. Karena adanya interaksi tersebut, akhirnya apa? Gas warna hijau ini akan lebih berlama-lama di kolom ini, kayak gitu. Kemudian gas kuningnya karena dia bersifat non polar, dia akan melaju dengan kencang. Kenapa? Tidak ada yang menarik dia, ibaratnya gitu. Kalau dia polar akan ada yang menarik dia gitu. Jadi kalaupun misalkan gas warna kuning ini bersifat polar, tapi kepolarannya itu misalkan momen dipol dari gas warna hijau adalah 2,5, momen dipol dari gas warna kuning misalkan 1,5. Nah perbedaan ini juga ngaruh. Misalkan sama-sama polar ya, 1,5 akan lebih dulu keluar, akan lebih dulu mencapai detektor karena dia kepolarannya lebih kecil. Jadi interaksinya itu tidak terlalu banyak, tidak sebanyak gas warna hijau karena momen dipol adalah 2,5. Oke, itu adalah kalau pemisahan berdasarkan kepolaran. Sekarang kalau berdasarkan ukuran gimana? Nah, kita pakai contoh yang ini aja. Oke.
Kalau berdasarkan ukuran, misalkan gas warna hijau ini memiliki MR misalnya. Ya, aku kasih data aja, misalkan gas warna hijau MR-nya itu di sini aja. Misalkan MR-nya itu punya MR 40. Gas warna kuning misalkan punya, kita ganti warna. Misalkan gas warna kuning itu MR-nya 28 misalnya. Nah, ini tuh ngaruh. Kalau misalkan MR-nya lebih kecil, maka ya ukuran dari senyawa itu kan lebih kecil. Kalau yang besar versus yang kecil, kalau lomba lari gitu ya, kalau lomba lari itu di luar nyampe yang mana? Of course yang di luar nyampe yang kecil. Makanya ini kondisi pertamanya misalnya awalnya kayak gini, di kondisi keduanya yang kuning akan bergerak terlebih dahulu kayak gitu. Akan lebih cepat larinya. Kenapa? Karena dia punya MR yang kecil. Sedangkan MR yang warna hijau ini besar sehingga dia lebih lama. Nah, itu adalah kira-kira apa yang terjadi di kolom yang mana tempat pemisahan terjadi, yaitu fasa diamnya. Oke. Nah, kalau sudah paham, aku ingin menginterpretasikan grafik ini nih di slide berikutnya. Nah, tadi secara general kita mendapatkan peak yang kira-kira bentuknya seperti ini. Di sini aku perbesar aja, ya. Di mana sumbu X-nya adalah waktu dan sumbu Y-nya adalah intensitas. Intensitas. Oke. Tadi kira-kira peaknya dapat seperti ini ya. Nah, ini peak pertama. Kemudian ini adalah berikutnya, kita ganti warna dulu. Peak yang cukup besar. Kemudian peak berikutnya adalah terbalik ya. Ini tuh kuning dulu. Nah, iya, sip. Kemudian peak berikutnya adalah yang warna hijau. Katakanlah kayak gini. Nah, kayak gitu. Oke, dari sini ya kita tahu ini adalah senyawa A dan ini adalah senyawa B yang warna hijau. Apa kira-kira interpretasi yang bisa kita lihat dari sini? Nah, ketika kita sudah mendapatkan hasil seperti ini, interpretasi yang bisa aku simpulkan pertama ya, dari intensitas dulu. Jadi kan semakin tinggi semakin intensitasnya banyak. Artinya apa? Oh, jumlah. Nah, jumlah A itu lebih banyak daripada jumlah B. Jadi molekul A lebih banyak jumlahnya daripada molekul B. Kenapa? Peaknya kalian lihat. Jadi A-nya ini lebih tinggi daripada B. Intensitas. Jadi intensitasnya tuh yang terbaca di detektor itu yang A tuh lebih banyak kayak gitu. Yang kedua, kesimpulan kedua apa yang bisa kita ambil bahwa senyawa A ya itu kalau kita bicara tentang volatilitas, berarti titik didihnya ya, aku singkat dengan TD aja, titik didih senyawa A itu lebih kecil daripada titik didih senyawa B. Setuju dong? Ya enggak? Setuju. Kenapa? Karena yang A ini waktunya itu lebih kecil, jadi lebih gampang, lebih mudah keluar. Makanya titik didih lebih kecil. Yang ketiga yang bisa kita baca, bisa jadi nih yang senyawa A ya, karena tadi kolom yang kita gunakan adalah ada cairan yang bersifat polar, bisa jadi kepolarannya lebih kecil daripada kepolaran senyawa B. Artinya apa? Yang B itu lebih bersifat polar sehingga dia lebih lama-lama nih di kolom. Oke. Yang keempat, bisa jadi senyawa A ya, ukurannya lebih kecil daripada senyawa B. Ini kalau kita bicara tentang ukuran.
Dan yang aku garis merah ini, yang aku arsir, area under the curve atau area di bawah kurva ini akan sebanding dengan konsentrasinya. Jadi kalau kita bisa hitung ini area under the curve-nya, kita bisa langsung directly proportional berbanding langsung dengan konsentrasi dari molekul A ataupun molekul B. Oke. Nah, tadi di awal aku menyebutkan bahwa gas kromatografi itu untuk memisahkan, ya, untuk memisahkan senyawa. Tapi dis yang kita temukan cuman 4 ini kesimpulannya. Kayak gitu. Terus gimana cara kita tahu dia ini senyawa apa? Nah, gas kromatografi itu adalah teknik, salah satu step pertama untuk menentukan ini tuh senyawa apa aja. Berikutnya setelah gizi, biasanya dia tuh dilanjutkan dengan mass spektrometri, MS. Nah, jadi kalau kalian pernah dengar gizi MS, karena pertama gizi dulu, baru dilanjutkan dengan MS untuk mengetahui senyawa-senyawa apa aja. Jadi ini kayak ibaratnya gizi adalah step pertamanya untuk menentukan dalam sampel kita tuh ada senyawa apa aja. Nah, kalau untuk gizi sendiri, yang bisa kita ambil adalah 4 kesimpulan ini. Atau cara lain, kalau kita tidak menggunakan MS kayak gitu ya, untuk menentukan ini tuh senyawa apa aja, kita tuh harus punya referensi. Misalkan kita ngeliat di sini di A, misalkan senyawa A ini waktu retensinya di 3 menit misalnya. Jadi dia 3 menit udah keluar nih, misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi kita bandingkan dengan referensi yang kita cari di jurnal misalnya. Ternyata ada di jurnal punya peak yang kayak gini juga. Keluarnya tuh di menit 3 juga gitu. Jadi misalkan ini heksan misalnya, heksana. Berarti kalau kita punya data graf kayak gini, yang mana ini juga keluar di menit 3, kita bisa memperkirakan, oh kira-kira itu juga heksan. Jadi kita bandingkan dengan literatur yang memang akurat. Oke. Tapi masalahnya di menit 3 itu tidak hanya not only ya heksana, bisa jadi ada senyawa-senyawa lain yang juga keluar di menit ketiga nih misalnya. Jadi kita tetap perlu memvalidasi dengan MS tadi. Ya. Oke. Nah, jadi di video kali ini kita udah belajar nih bagaimana caranya ya menjelaskan konsep dari gas kromatografi, pemisahan yang terjadi, fase geraknya, dan bagaimana kita menginterpretasikan hasilnya. Nah, sekian dulu, nanti kita akan ketemu lagi di video berikutnya.